Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar El Sinta dan juga pemirsa El Sinta? Dan kali ini ada dalam Wapres di Radio. Bersama saya Haryo Ristamaji dan kita akan berbincang mengenai berbagai hal yang menjadi sorotan publik. Langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, seger banget Prof ya. Alhamdulillah. Kasih tips and trik sedikit dong Prof, gimana kok bisa seger kayak gitu ya? Ya saya sebagai orang yang memang sudah tua menyadari betul, karena itu kita harus menjaga kondisi melalui olahraga ringan sesuai dengan umur tentunya. Kalau tiap hari saya olahraga. Jadi tipsnya adalah tiap hari harus bergerak dan olahraga ya, Pak Wapres ya? Misalnya 2 hari saya pakai sepeda statis setengah jam, terus jalan setengah jam, kemudian angkat ringan-ringan ya, setengah jam, jalan setengah jam. Iya loh, 2 hari. Kita udah beberapa kali wawancara, dan ketika saya wawancara dulu dan sekarang nggak ada perubahan nih Prof. Tetap sehat ya Prof ya? Baik, kita mulai Prof, dan ini menjadi beberapa hal yang ingin diketahui publik mengenai satu, misalnya beberapa hari lalu Pak Wapres menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Nah, apa saja yang akan diinstruksikan oleh Bapak sebagai Wapres untuk hal ini? Kita akan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Jadi pendekatan kita tidak pendekatan keamanan, tapi kesejahteraan. Oleh karena itu maka kita sudah menyiapkan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Ini badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua atau BP3OKP ini dibentuk untuk mengawasi dan sekaligus mengakselerasi supaya arahnya itu jalan. Jadi ada program-program yang tentu sifatnya itu program yang biasa, yang rutin, reguler. Ada yang khusus, quick win ya. Jadi ada yang percepatan itu baik yang menyangkut masalah pendidikan, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah ketenagakerjaan. Nah, mereka kita buat untuk melakukan pelatihan, pendidikan vokasi, dan itu hal-hal yang kemudian juga tentu daerah otonomi baru supaya pelayanan itu lebih merata. Untuk itu maka kami sudah menyiapkan badan eksekutifnya yang beroperasi pengawasi di sana langsung di Papua, dari badan eksekutif sebagai pelaksana dari badan pengawas ini. Ini kayaknya seperti akan mengoptimalisasikan kondisi di Papua ya Pak? Iya, saya kira itu. Dan kita tahu sebenarnya potensi Papua itu juga cukup besar. Bagaimana kita mengoptimalisasikan potensi yang ada di Papua sendiri. Jadi pemerintah pusat itu menggerakkan potensi yang ada di Papua dan memberikan dorongan, bantuan, dan kita ingin supaya Papua itu sama dengan provinsi yang lain. Dan tentu yang kita harapkan adalah juga keamanan yang kondusif, sehingga kesejahteraan bisa kita bangun. Nah, bicara mengenai membangun, Pak Wapres, ini juga menjadi sorotan publik juga nih. Bagaimana membangun kerukunan umat beragama? Karena belakangan ini kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia udah ke kotak-kotak gitu loh, udah terpecah-pecah begitu. Tapi sebenarnya itu kegaduhan itu bukan di situasi realnya, malah. Ada saran Pak Wapres mengenai hal ini? Iya. Kalau secara umum Indonesia itu dianggap yang paling rukun dan paling toleran. Ini pandangan orang luar. Belum lama ini kan ada utusan dari Perhimpunan
orang-orang pintar di dunia dari kalangan Muslim, cendekiawan, Muslim kecendekiawan, itu namanya itu Majelis Hukama Al-Muslimin. Jadi forum orang-orang cendekiawan Muslim di dunia. Ya. Dia datang ke sini. Ketuanya itu pusatnya di Abu Dhabi, ketuanya Syekhul Azhar. Ya. Mereka datang dan menemui saya dan mengatakan kami ingin belajar dari Indonesia tentang toleransi. Oh gitu malah ya? Iya, karena itu kami bukan ingin mengajari tapi ingin belajar. Karena Indonesia dalam rangka membangun masyarakat, menumbuhkan toleransi itu merupakan yang terbaik di dunia. Jadi kalau memang ada kegaduhan itu kalau saya melihat itu sifatnya temporary ya, ada sesuatu. Nah, seperti kita mau menjelang pemilihan umum, nah itu dia, pilpres. Nah ini oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa kita perbedaan partai, perbedaan capres itu sebaiknya tidak menjadi sumber perpecahan, permusuhan atau perselisihan, terganggunya toleransi. Iya. Harus justru menjadi kawan itu ya. Jadi alat itu menjadi persatuan. Iya, gitu, kita kan di agama sudah ada ajarannya, lakum dinukum waliyadi. Benar. Bagimu agamamu bagiku. Nah, kalau berbeda partai, lakum partai hukum, walana partai una gitu. Bantu partai. Kalau capres, lakum capres hukum, walana capres. Jadi kita ya masing-masing tenang-tenang aja kan. Tenang-tenang saja dan kita berjalan seiring saja. Menurut Pak Ma'ruf, ini kenapa sih kok bisa jadi kayak begitu? Mungkin ini bisa kasih insight juga ke masyarakat karena kita didengarkan di seluruh Indonesia. Pertama tentu emosional, keinginan berlebihan untuk supaya ingin memenangkan, kemudian atau kecintaan yang berlebihan. Sehingga ini yang barangkali yang harus ditahan harus diproporsionalkan gitu. Enaknya kalau ngomong sama Wapres ya adem gitu ya, jadi kita juga jadi firm enak gitu ya, dapetin masukan mengenai hal-hal yang kayak ini kan krusial banget, tapi ternyata kalau kita lihat dengan kepala yang jernih ya, pikiran yang jernih, ternyata tenang-tenang aja ya Prof ya. Dan untuk agama kita memang sudah membangun namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum kerukunan ini terdiri dari majelis-majelis agama di provinsi, di kabupaten. Jadi mereka itu mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan kalau terjadi sebelum membesar. Nah ini efektif sekali sehingga kerukunan kita itu. Nah itu di bidang agama. Oleh karena itu di bidang politik juga mestinya kita sama. Harus juga bisa menjaga kerukunan ini. Jadi insya Allah Prof ya. Insya Allah saya kira. Nah ada juga yang pertanyaan mengenai ini. Kali ini kita agak bergeser ke masalah ekonomi, Pak Wapres. Di Indonesia pengembangan ekonomi syariah itu kan banyak yang mengatakan, bukan hanya di Indonesia tapi orang-orang luar mengatakan bahwa sangat potensial begitu. Nah sejauh ini bagaimana Pak Wapres melihat hal ini dan masih seberapa besarkah peluang ekonomi syariah di Indonesia ini bisa berkembang? Saya kira potensi kita sangat besar sekali dan kita populasi terbesar di dunia kan umatnya. Jadi potensi ekonomi syariah itu besar sekali. Kemudian komitmen pemerintah juga itu sangat kuat. Karena itu kita membangun yang namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nasional di pusat, ketuanya presiden, wakil ketuanya wakil presiden dan merangkap ketua harian, sekretarisnya menteri keuangan dan sekian banyak menteri, Menko semua terlibat untuk menggerakkan ekonomi syariah di Indonesia. Dan kita juga sudah mencanangkan sudah dicanangkan oleh presiden bahwa kita harus menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia, pusat produsen halal dunia terbesar di dunia 2024. Ini kemudian di kelembagaan di daerah juga kita bentuk namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS. Itu diketuai oleh gubernur, wakil ketuanya wakil gubernur, kemudian sekretaris daerah dan juga berbagai
dinas-dinas yang ada itu untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah. Yeah. Nah, kemudian kita mensasar empat program atau 4 pilar. Pertama itu soal industri halal, kemudian industri keuangan, kemudian dana sosial seperti zakat, wakaf, infak, sedekah itu kita gerakkan. Bahkan kita sedang menggerakkan supaya ada gerakan nasional, gerakan daerah tentang wakaf. Kemudian yang ketiga itu membangun pengusaha-pengusaha muslim, bisnis-bisnis Islam yang melalui berbagai terutama UMKM. Nah, ini gerakannya sudah dilakukan melalui Bank Indonesia, dilakukan ada berbagai kegiatan seperti ISEF, kemudian juga yang unggulan-unggulan seperti fashion kemarin sudah juga dilakukan Jakarta Muslim Fashion Week. Ya, itu dan ternyata juga animonya luar biasa ya? Luar biasa. Dan itu bukan hanya dari dalam negeri tapi luar negeri juga. Iya, karena memang ternyata fashion kita itu terbaik di dunia dan pemakainya itu bukan hanya di Timur Tengah, di Asia, tapi juga di Amerika itu kan banyak orang-orang yang sekarang, dan kita mengekspor. Jadi fashion, industri halal, itu makanan, minuman, kemudian wisata ramah muslim itu di mana-mana sekarang dunia sudah, kita Indonesia sedang menggerakkan itu. Bahkan kalau kita haji dan umrah misalnya di Mekah, Madinah, udah banyak sekali ya produk-produk Indonesia, pakaian muslim begitu ya? Iya, pakaian muslim. Karena kita sudah mulai membuka pasar, tidak saja pasar-pasar yang sudah tradisional, tapi juga pasar-pasar baru, bahkan di Timur Tengah, di Eropa, di mana-mana. Nah, kita mudah-mudahan bisa diserap di bawah. Ya, saya kemarin bisa jadi stimulus ekonomi, Prof. Waktu saya takziah ke Jepang, saya juga tawarkan kita siap kerjasama, minta mitra utama dari Jepang untuk ekonomi syariah, terutama itu produk-produk yang unggulan. Nah, mereka menyambut baik. Ke Singapura kemarin, barusan ke Singapura, saya juga tawarkan, dan mereka juga menyambut baik karena memang sekarang halal food dan kemudian Muslim fashion itu tren di dunia itu sekarang. Kalau istilah anak sekarang itu menjadi trending topic ya. Trending topic sekarang. Oke. Nah, kita juga dengar waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ditargetkan menjadi pusat destinasi halal dunia kan ya. Artinya ini sangat beriringan ya mengenai yang tadi dijelaskan oleh Pak Wapres. Iya, jadi pusat produsen halal dunia. Karena kita kan selama ini masih jadi konsumen terbesar di dunia. Kita 10% kita konsumennya. Tapi produsennya bukan kita. Padahal kita umat muslim terbesar. Karena itu kita tidak ingin hanya menjadi konsumen muslim, tapi kita ingin jadi produsen halal, bukan konsumen halal, tapi produsen halal. Benar juga ya. Jadi kita ekonomi tumbuh ya, semua bisa diserap dan akhirnya stimulus ekonomi dan yang lain-lain bisa bergerak naik begitu ya. Bahkan kita ada kelompok namanya itu Halal Global Hub. Pusat global halal yang memasarkan produk-produk halal kita ke dunia. Eropa, Amerika, Timur Tengah, semua itu. Keren banget ini ya. Oh ya, kita terima pendengar ya, Pak Wapres ya. Kali ini ada beberapa pendengar yang mungkin senang sekali nih bisa berbincang langsung dengan Pak Wapres. Yuk kita dengar satu pendengar dulu, silakan. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Arif dari Padang Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, di media sosial kan banyak yang berkubu-kubu pada berantem. Kita kan ingin Pak, Indonesia ini selalu maju, rukun. Nah, bagaimana saran dan masukan dari Pak Wapres untuk itu semua Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial nih Pak Wapres katanya sering ada gaduh nih. Ada nggak kira-kira insight pandangan dari Pak Wapres untuk ya sedikit banyak memberikan pengertian bahwa kita ini Indonesia begitu? Ya memang ini belakangan ini di medsos itu banyak kegaduhan. Kemudian juga banyak hoax. Ini sebenarnya seperti saya katakan tadi itu terlalu sensitif kita itu, sehingga hal-hal yang sebenarnya
tidak perlu kita pertentangkan, kita perdebatkan. Sebenarnya bukan hal yang urgen. Iya. Ya, sebenarnya kita bagaimana kita saling memberikan ya tip untuk kebaikan-kebaikan. Malah harusnya di penguatan ya. Iya, komunikasinya makin bagus, makin penguatan begitu. Penguatan. Iya. Tetapi memang ada yang memprovokasi saya lihat. Oleh karena itu kita harus waspada ya. Tentu ada orang yang ingin juga merusak keutuhan. Seperti saya katakan tadi, kita ini sudah dianggap paling toleran di dunia. Persis. Tentu tidak semua orang senang. Pasti juga ingin memberikan pengaruh-pengaruh dan memunculkan hal seperti itu. Karena itu saya mengajak semua masyarakat sebaiknya kita kalau ada perbedaan ya kemukakan saja perbedaan, tidak perlu dengan maki-maki yang tidak ya saya begini, alasannya begini, tidak perlu memaki orang, memusuhi, kemudian menyebut dengan sebutan-sebutan yang nggak jelas gitu ya. Ya, dengan kata-kata yang kasar barangkali itu bukan watak kita Indonesia. Nah, menarik sekali jawaban dari Pak Wapres. Jadi kita harus anggap biasa, dan itu kalau ada komentar, ada pendapat silakan berpendapat, dan kita tolerir gitu ya untuk menangkap pendapat orang-orang tersebut. Baik, Pak Wapres, kita terima dulu pendengar kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji, saya Gatot dari Madiun. Izin bertanya Pak Haji, terhadap perkembangan ekonomi syariah di wilayah saya di Madiun, bagaimana Pak Haji prospeknya tentang perkembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah terhadap daerah saya di Madiun? Itu saya Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Madiun, Pak Wapres, gimana? Di daerah gimana sih ekonomi syariah? Di daerah seperti saya katakan itu kita untuk menggerakkan ekonomi syariah, kita membangun komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Itu sudah di Jawa Timur sudah dibentuk, ketuanya gubernur. Nah, kemudian juga kita membangun beberapa pusat ekonomi halal misalnya, bahkan di Jawa Timur sudah ada di Sidoarjo, dan ini kita gerakkan UMKM yang halal itu sekarang digerakkan. Ada beberapa lembaga yang ikut memberikan semacam asistensi ya. Bank Indonesia pun di mana-mana mendorong para pengusaha halal ini. Ya, bahkan juga saya katakan tadi ada dilakukan festival di Jakarta di Convention Center yang dihadiri oleh juga duta-duta besar, orang dan UKM yang bagus ditampilkan. Dari seluruh Indonesia ya? Iya, dari seluruh Indonesia, termasuk Madiun tentunya. Madiun itu saya lihat potensinya besar, banyak sekali kerajinan rakyatnya, makanan-makanan halalnya banyak, makanan sehat, makanan halal banyak. Nah, tinggal nanti itu supaya dengan pemerintah daerah ada semacam bimbingan, kurasi untuk meningkatkan kualitas, kemudian juga kemasannya, itu ada. Di beberapa daerah sudah ada. Saya harap mungkin di Madiun sudah gak ada. Jadi catat tuh Pak Gatot ya yang mendengarkan siaran ini. Jadi di daerah gubernurnya yang bertanggung jawab mengenai hal itu sampai ke bawah gitu ya, Pak Wapres ya. Untuk keuangannya dari mulai perbankan, Bank Syariah Indonesia, ada juga koperasi-koperasi, ada Baitul Mal wa Tamwil yang syariah, semua sudah ada. Sampai kepada yang kecil itu namanya Bank Wakaf Mikro, kecil itu ada. Wah, luar biasa dari nih. Pusat dari besar sampai kecil. Jadi semua bisa insya Allah tertangani ya Prof ya. Oke, pendengar terakhir kita simak siapa ini? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Indah dari Majalengka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah berbicara langsung dengan Pak Wapres. Sebagai ibu-ibu
menjelang akhir tahun tentu Pak Wapres, kami menginginkan harga-harga ini stabil menjelang akhir tahun. Nah, bagaimana saran-saran dari Pak Wapres sendiri agar ya kami sebagai ibu-ibu ini merasa tenang dan tentu bisa berbahagialah ketika akhir tahun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak gemeter kayaknya menanya langsung ke Wapres. Ya, memang silakan, ini Prof. Pengaruh global ya, krisis global ini semua dunia ini terpengaruh harga. Ya, makanya terjadi kenaikan harga. Ya, ada krisis pangan, ada krisis. Tapi kita Indonesia memang pada kemarin ada terjadi. Pemerintah sudah menyiapkan strategi bahwa daerah-daerah itu sudah siap ya mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga. Daerah-daerah harus siap menyiapkan, gubernur semua menyiapkan ketahanan pangan, kebutuhan. Ya, andai kata ada komoditi yang tidak ada di daerahnya, dia harus membeli dari daerah lain supaya pemerintah harganya stabil. Dan ongkosnya ditanggung pemerintah daerah sehingga harganya tidak naik. Nah, ini di dalam rangka ya, kita juga memberi peringatan jangan sampai ada kelompok tertentu orang-orang yang memanfaatkan situasi ya di saat kita justru sedang mengendalikan, jangan sampai ada kelompok spekulan yang kemudian menaikkan harga. Sangat nggak bertanggung jawab. Ini akan diawasi oleh pemerintah. Sebab kita ingin jangan sampai masyarakat dibebani. Nah, jadi supaya harga tetap stabil, inflasi juga terkendali dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhannya itu. Kata masyarakat tuh orang-orang kalau yang kayak gitu-gitu libas aja Pak Wapres karena merugikan masyarakat kan. Betul, Iya. Nah, terlepas dari itu, sekarang ini kan kita diwarnai dengan pemberitaan kasus mengenai gagal ginjal anak-anak Pak Wapres. Ada nggak kira-kira tanggapan dan saran kepada masyarakat ya, kepada produsen dan sebagainya untuk ayo bareng-bareng kita selesaikan masalah ini. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira pemerintah sudah mengambil langkah, Presiden sudah memerintahkan obat-obat yang membahayakan itu supaya ditarik dan diproses. Ya, kalau memang ada yang melanggar tentu dikenakan sanksi. Dan obat-obat yang beredar selama ini di masyarakat sudah ditarik, tidak boleh diedarkan. Dan tentu masyarakat sendiri harus waspada untuk membeli obat supaya dia memperhatikan. Ya, sekarang ini sudah ada kan daftar obat yang mana boleh beredar, mana enggak. Ya, gitu sudah ada daftarnya itu. Karena itu masyarakat supaya harus teliti. Ya, kalau masih ada, pemerintah sudah mengambil langkah tegas. Nah, ini sesuai dengan dari WA dari Pak Arif di Surabaya. Pak Wapres, ini untuk kasus gagal ginjal anak-anak harap ditindak tegas oknum-oknumnya dan memberdayakan BPOM dan juga kepolisian. Gimana mendorong itu? Ya, saya kira Pak Presiden sudah juga memberikan instruksi supaya itu ditangani secara dan bagi mereka yang terkena atau yang gagal ginjal ini supaya diberikan pelayanan kesehatan dan tanpa harus bayar kan. Jadi digratiskan. Gitu ya. Yang kemarin udah dirawat cukup lama, ternyata akhirnya kita juga nggak pengen bahwa akhirnya pulang juga. Akhirnya itu pemerintah bisa bertanggung jawab untuk bisa menggratiskan masalah pembiayaan ya, Prof. Ya, betul. Sekarang ini yang terkena itu yang artinya kena akibat obat-obat yang keliru lah yang ada. Masih tentang kesehatan, Pak Wapres, mengenai COVID, kita masih dalam situasi pandemi nih, masih belum dicabut dan sebagainya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga dunia usaha terkait dengan masalah COVID-19 ini agar rebound, agar bangkit lagi, maju dan kita bisa sama-sama survive begitu? Ya,
kan secara keseluruhan COVID sudah terkendali. Iya. Ya, artinya pengaruh COVID tentu ada ya. Iya. Tetapi dibanding dengan negara lain kita masih cukup baik. Ekonominya juga, kemudian korban-korbannya juga. Karena itu, tetapi pemerintah belum menghentikan, ya belum menyatakan Status, ya? Sebagai endemi ya, Ya. belum. Masih masih terus kita uji ya. Kita nunggu juga dari WHO dan ada rencana nanti untuk divaksin booster yang kedua dulu, baru nanti rencananya itu. Jadi tapi masyarakat tetap tidak boleh mengurangi aktivitas, tapi juga tetap waspada ya. Waspada dan tetap masker, jangan sampai tidak pakai masker. Untuk dunia usaha, Pak Wapres? Untuk dunia usaha saya kira bisa terus berjalan supaya ekonomi kita terus baik ya. Kan kita pertumbuhan ekonomi kita kan termasuk yang terbaik ya 5%. Ya, kemudian inflasi termasuk yang terbaik juga. Ya, semoga bisa berlanjut terus. Ya, gitu. ya mudah-mudahan terus. Karena kabarnya kan tahun depan ada resesi, kita harus kuat ya. Iya, justru itu kita sudah menyiapkan diri untuk membangun dan menyiapkan kita ketahanan pangan daerah-daerah, masing-masing daerah. Sebab saya dengar misalnya Jogja itu sudah menyiapkan sekian ribu hektar, itu terlalu diamankan dan terus tidak boleh hilang, harus ditanami dengan bibit yang unggul dan ternyata itu surplus. Ya, semua daerah seperti ya. itu. Harus didorong ke sana Didorong. semua, ya. Dan kalau seperti tadi saya katakan, kalau ada daerah yang kurang, ada komoditi yang tidak ada, dia ngambil dari daerah lain. Ongkosnya ditanggung oleh pemerintah daerah, sehingga harganya tidak naik ya. Tidak naik. Dan relatif bisa stabil gitu ya, Pak Wapres. Terakhir, Pak Wapres, ini berkaitan dengan kontestasi pemilu 2024. Nah, kita kan akan berada di sana dan sekarang sudah kerasa nih kan pergolakannya, pemberitaannya dan juga moving dari sejumlah partai politik dan politisi. Ada nggak kira-kira saran untuk partai politik dan juga saran untuk masyarakat agar menghadapi ini tidak terimbas ya segala aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya? Silakan, Prof. Ya, kita kan sudah berkali-kali mengadakan pemilu dan punya pengalaman. 2019 itu kan ada dampak politik identitas itu, supaya nanti jangan lagi itu. Kemudian juga persaingannya supaya sehat. Nah, yang elit politik itu jangan membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian bikin gaduh ya. Ya, kemudian nanti kalau yang di atas itu pernyataannya keras-keras, nanti di bawah itu kan bisa lebih keras. Lebih keras. Jadi saya kira kita harus bisa mengendalikan diri. Kontestasi itu kita anggap itu sesuatu yang memang kita ingin setiap 5 tahun kan ada kontestasi dan itu sudah konstitusional. Sudah harus kita tempuh. Nah, bagaimana kita menjalaninya tanpa harus ada konflik-konflik yang tidak perlu ya. Dalam batas kewajaran. Aturannya sudah ada, pengawas pemilunya sudah ada, ya kan. Kemudian aturan-aturan mainnya kan sudah ada. Kalau semua kita berjalan di atas alur itu, sportivitasnya terus kita jaga, saya kira kita boleh berusaha untuk menang kan. Memang namanya kontes ya, harus kontesnya ya. Bagaimana mencari menang, tapi dengan cara-cara yang terhormat, dengan aturan, dengan cara-cara yang dengan konstitusional. Ya, konstitusional, dengan cara-cara yang beretika lah di dalam kita sesama bangsa. Dan ini semua saudara. Jadi kita ini berkontestasi dengan sesama saudara sebenarnya. Benar ya, itu ya. Kalau dipikir-pikir kita kan sama-sama saudara ya. Iya. Kenapa mesti harus panas memanas begitu? Iya. Kalau di kalangan Islam kan bilang ini ukhuwah wataniyah. Iya. Jadi ini semua saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa kita harus
gontok-gontokan dan panas-panasan Kenapa? gitu ya. Saya kira itu sudah tidak layak dan tidak pantas. Masa dengan saudara saja harus. Nah, barangkali himbauan saya begitu. Baik, kalau begitu. Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih sekali waktunya bisa berbincang dengan El Sinta dan juga pendengar El Sinta. Ya, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita ke depan bisa survive terus, Prof ya. Insyaallah. Kaitan dengan masalah ekonomi, resesi dan sebagainya. Terima kasih Pak Wapres atas waktunya. Pendengar dan pemirsa, terima kasih sekali waktunya untuk bisa menyimak terus acara Wapres di radio bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya Haryo Ristamaji ucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa.